pertama, panel surya. Panel surya ini berfungsi untuk menangkap energi cahaya dari matahari, kemudian dikonversikan ke energi listrik, dan kemudian akan kita salurkan ke baterai melalui solar charger controller. Untuk saya sendiri itu totalnya ada 1340 Rp. Oke, yang kedua berikutnya itu adalah MPPT. MPPT ini kapasitasnya 60 ampere ya. Untuk sekarang saya pakai masih sekitar setengahnya. Oke. Selanjutnya yang ketiga yang tak kalah penting, baterai. Di sini saya menggunakan baterai Livo 4 bekas. Saya rakit menjadi sistem 24 volt DC. Untuk kapasitas ini sendiri terdiri dari 160 Ah plus 100 Ah. Jadi totalnya ada 260 Ah. Komponen yang keempat, inverter. Di sini saya menggunakan inverter merek Kenika, low frekuensi 2000 watt. Inverter ini cukup tangguh ya, inverter low frekuensi. Nah, itulah keempat komponen utama sistem PLTS, yang dengan keempat komponen tersebut sebenarnya PLTS itu sudah bisa berfungsi. Oke, selanjutnya komponen-komponen pendukung. Yang pertama itu ada box panel. Ini tempat kontaktor, relay, alat-alat sebagainya diinstal. Kemudian ada low voltage disconnector. Ini kita fungsikan sebagai otomatis kalau misalnya PLTS atau baterainya penuh, dia secara otomatis akan mematikan PLN. Disitulah kita fungsikan low disconnector switch ini ya. Kemudian wattmeter untuk DC. Ini berfungsi untuk mengukur arus yang sedang mengalir di jalur DC inverter. Kemudian ada balancer. Ini karena yang sebelumnya saya membeli inverternya itu tipe 48 volt, maka saya modif ya, sehingga saya membutuhkan balancer tambahan. Kemudian PZEM DC 007. Ini difungsikan untuk monitoring ya, sebagai online monitoring. Ini sepaket dengan UART TTL, Node MCU, dan juga PZEM DC 007. Ini saya beli, kebetulan saya beli ada dua. Ini semua keperluannya untuk supaya bisa kita hubungkan dengan Home Assistant. Kemudian berikutnya ada STB. STB ini sendiri adalah sebagai server ya, server yang kita install Linux, kemudian kita gunakan dia sebagai server untuk Home Assistant kita. Dan yang berikutnya itu adalah Sonoff. Sonoff ini untuk sebagai online monitoring juga ya. Ini saya pasang setelah output dari KWH meter PLN. Kemudian satu lagi saya pasang dari output inverter. Nah, untuk Sonoff Pro ini bisa kita integrasikan juga ya dengan Home Assistant, jadi cukup mudah penggunaannya dan sangat cocok kita gunakan di sistem ini, tidak perlu coding-coding lagi. Oke, sekian saja mungkin untuk video kali ini.
Di lain kesempatan saya akan membahas masing-masing komponen yang saya gunakan, apa aja fungsinya, dan apa aja kelebihan ataupun kekurangannya. Oh iya, ada yang kelupaan ini, untuk kabel dan MCB ya, ini wajib kita pakai, terutama MCB untuk proteksi. Dan untuk kabel, saya kebetulan ada stok kabel 1,5 mili jenis serabut. Jadi untuk pengkabelan saya menggunakan kabel-kabel yang masih ada.